Hai semua, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan mereview buku yang isinya itu quote yang akan membuat kita semangat dalam meraih impian. So, tonton terus sampai selesai ya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Buku yang aku review hari ini judulnya A Note to Remember. Buku ini karangan Wirda Mansur. Buku ini sangat kecil tapi isinya sangat berbobot. Jadi buku ini berisi kumpulan kutipan-kutipan motivasi yang ditulis oleh Wirda Mansur. Menurutku kutipannya ini sangat bagus karena padat, singkat, tapi membangkitkan semangat kita untuk tetap terus memperjuangkan impian-impian kita. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, aku bacakan ya. Berdoalah yang tinggi untuk urusan dunia dan akhiratmu. Berdoalah yang tinggi untuk hajat dan segala cita-citamu. Berdoalah yang tinggi untuk keluarga dan juga dirimu. Setuju atau setuju nih? Apa setuju banget? Memang dalam urusan berdoa kita memang harus meminta yang tinggi. Kita jangan minta tanggung-tanggung. Kalau misalkan nih kita pengen punya mobil, jangan bilang ya Allah, semoga aku bisa mempunyai mobil merek A bekas, tidak apa-apa ya Allah. Jangan seperti itu. Kita langsung saja meminta, ya Allah, semoga aku bisa memiliki mobil A yang baru ya Allah, yang seperti ini, seperti itu, yang sesuai sama impian teman-teman semua. Jangan minta yang setengah-setengah, meminta aja yang tinggi. Begitupun juga kalau urusan akhirat. Misalkan kita minta, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga, tidak apa-apa ya Allah, di pinggiran surga. Nah, jangan seperti itu. Kita meminta aja sekalian yang besar. Ya Allah, semoga aku Engkau tempatkan di surga Firdausmu itu. Nah, kalau kita berdoa itu jangan mengukur kemampuan kita, tapi kita harus mengukur kemampuan Allah, karena kemampuan Allah itu tidak terbatas. Makanya kita harus berdoa setinggi mungkin. Quote berikutnya, karena bahagianya kita atau tidak itu diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Nah, kalau ini pasti setuju banget kan ya. Jadi apa yang kita pikirkan, ya itu yang akan terjadi. Jadi kalau kita berpikir, aduh aku sedih nih, aduh aku nggak bisa nih, maka otak kita itu akan mengirimkan sinyal ke dalam sel tubuh kita, ke dalam alam semesta kita juga, bahwa kita tidak bisa. Jadi intinya kita harus selalu berpositif thinking, karena apa yang kita pikirkan ya itu yang akan terjadi. Quote berikutnya, jangan sampai satu orang membencimu membuatmu lupa dengan 10 orang yang mencintaimu. Ini sering banget kan ya. Jadi kalau ada seseorang yang membenci kita, menghina-hina kita, itu kita jadi fokus ke orang itu tersebut. Jadi kita lupa dengan teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita yang menyupport kita, mencintai kita. Jadi kalau ada orang yang membenci kita, ya sudah, kita biarkan saja, karena dia telah menghabiskan energinya buat memikirkan kita, buat menghujat kita. Ya sudah, biarkan saja, karena kita masih punya banyak orang-orang yang di sekeliling kita yang mensupport, mencintai kita. Berikutnya, kenapa hatinya rasanya kosong? Karena jarang diisi dengan zikir. Hati itu gampang ternodai, maka berzikirlah sebagai pembersih. Kalau ini fix, no debat, setuju banget. Jadi kadang kan kita gelisah tanpa sebab gitu ya, kadang galau, kadang bad mood gitu. Nah, di saat seperti itu kita isi saja dengan berzikir. Ya mungkin pada saat itu masalah tidak akan langsung selesai, tapi setidaknya hati kita akan tenang, karena Allah akan membuat hati orang yang berzikir itu tenang. Berikutnya, bukan nggak pernah kesampaian, tapi memang belum kesampaian. Ya, betul sekali. Kalau kita punya impian, kita cepat-cepat menyimpulkan, ya nggak kesampaian ya. Padahal kita bisa mengganti kata-kata tidak kesampaian itu menjadi belum kesampaian, belum terjadi. Itu akan membuat kita semakin bersemangat mengejar impian kita. Yang berikutnya, ketika kata-kata tak lagi berarti, berdoalah. Biar Allah langsung yang menegur. Ini pasti setuju juga kan ya. Jadi saat kita dihina orang, direndahkan orang, ya sudah, kita tidak usah berdebat panjang kali lebar. Kita hanya cukup berdoa saja. Nanti biar Allah yang mengurus sisanya. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik saja, lalu kita berdoa. Atau percuma kita menjelaskan panjang kali lebar kalau orang yang sudah tidak menyukai kita,
itu juga pasti tidak akan percaya. Berikutnya, usahakan berterima kasih kepada orang-orang yang ngeselin, yang rese, yang belagu, yang buruk sama kita, yang gak baik sama kita. Sebab mereka itu partner terbaik supaya kita bisa bersabar. Orang-orang yang bersabar disayang Allah, maka berarti sejatinya mereka adalah pengantar kita kepada Allah. Nah, ini juga benar banget, meskipun ini susah sekali ya dilakukan ya. Kita harus bersabar dengan orang yang sudah menyakiti kita. Tapi sepertinya memang perlu dicoba ya. Jadi misalkan kita disakitin orang, kita kan doanya akan lebih cepat terkabul kan ya, karena Allah akan mengabulkan doa orang-orang yang terzolimi. Nah, ini juga bagus banget nih. Ada kesempatan emas buat kita, tapi kitanya asik tidur, ngorok ngigo. Sementara di luar sana orang-orang berlomba untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Ini bener banget juga kan ya. Kadang kita menyalahkan atau membandingkan kita dengan orang, ya tentu saja dia bisa karena dia begini begitu. Padahal saat dia mengejar impiannya, kita hanya apa? Kita hanya duduk di rumah, kita hanya tertidur, kita hanya berbaring. Tapi ketika orang lain berhasil, yang kita salahkan adalah orang-orang itu. Yang kita salahkan adalah nasib kita. Padahal kita sendiri yang tidak mau mengubah kebiasaan kita, yang kita tidak mau berusaha. Nah, tapi kita menyalahkan orang lain. Oke, the last but not least, mau dengerin speech atau ceramah dari motivator terhebat sedunia pun tidak akan bisa mengubah kalian, kecuali kalian mau mengubah kalian sendiri. Ini setuju apa setuju banget? Benar sekali kan ya, mau kita mendengarkan siapapun ceramah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, atau Ustadz yang lain, atau kita dengar motivator-motivator yang hebat lainnya, misalkan Ipo Santoso, Mario Teguh, dan lain-lain, itu tidak akan berpengaruh kalau hati kita, pikiran kita tidak terbuka. Kalau kita tidak mau berubah, percuma itu kita mendengarkan apa saja kalau hati dan pikiran kita tertutup. So, yang harus kita lakukan adalah kita buka dulu hati dan pikiran kita agar kita bisa menerima masukan-masukan dari orang lain. Sebagai penutup, semua orang di dunia ini pasti punya impian. Yang membedakan hanya mereka yang mau berusaha untuk mewujudkan impiannya menjadi nyata, dan mereka yang tidak berusaha akan membuat impiannya hanya menjadi angan-angan belaka. Oke, terima kasih sudah menyimak videoku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih.